Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners, kembali lagi bersama saya Doni Yosua di live report Tribun Toraja pada hari Rabu 5 Maret 2025. Kita masuk ke berita yang pertama. Tribuners, krisis air bersih masih terjadi di wilayah Toraja Utara meski saat ini sedang musim hujan. Masyarakat Toraja Utara mengeluhkan air PDAM yang sangat jarang mengalir. Seperti apa penjelasan pihak PDAM? Berikut laporan jurnalis Tribun Toraja, Freddy Samuel di lapangan. Silakan, Freddy. Ya, terima kasih Doni dan selamat siang Tribuners. Jadi benar bahwa eh, Kabupaten Toraja Utara memasuki musim penghujan, yang dimana musim penghujan ini menambah tinggi debit air, khususnya debit air di aliran Sungai Sadan. Bahkan beberapa hari lalu air Sungai Sadan ini meluap hingga ke jalan raya dan membasahi beberapa jembatan yang ada di Kabupaten Toraja Utara. Apakah dengan tingkat volume hujan atau air hujan di Toraja Utara ini apakah menambah maksimal kerja dari mesin penyaringan air yang dimiliki oleh PDAM? Menjawab hal tersebut, Direktur PDAM Toraja Utara, Moses Pelimbongan, saat ditemui di ruangannya, tepatnya di kantor PDAM Toraja Utara, Kota Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan pada hari Selasa 4 Maret 2025 kemarin, yang mengatakan bahwa justru ketika hujan lebih dari 6 jam secara terus-menerus, yang dimana membuat air di sepanjang aliran Sungai Sadang ini naik, justru PDAM Toraja Utara cukup kesulitan dalam mengelola khususnya air sungai yang dikelola di kantor PDAM Toraja Utara melalui instalasi pompa air dan penyalungan air bersih di PDAM Toraja Utara. Yang mengatakan bahwa ketika hujan deras dan membuat debit air di aliran Sungai Sadan naik, mesin pompa sangat sulit mengelola secara jernih, yang dimana pada saat hujan deras tersebut aliran air ini berwarna coklat dan cukup pekat, yang butuh waktu yang cukup lama dalam hal penyaringan dan pemrosesan air tersebut. Dia mengatakan bahwa butuh waktu hingga 8 hingga 10 jam untuk menyaring air tersebut dengan menambahkan bahan kimia yang sesuai standar pengelolaan untuk membuat air PDAM ini dapat didistribusikan kepada masyarakat Toraja Utara yang terdiri dari 21 kecamatan Toraja Utara. Namun pada saat musim hujan, apalagi musim hujan yang lebih dari durasi 6 jam, khususnya di kecamatan-kecamatan di wilayah pegunungan, mulai dari Tikala, mulai dari Kalung Lipu, Rindingalo, Barupu, Sesean Suluara, dan beberapa kecamatan yang ada di pegunungan, itu sangat sulit air dialirkan ke kecamatan-kecamatan tersebut. Hal ini disebabkan selain distribusi air yang cukup lama dalam hal penyaringan, juga debit air yang didistribusikan dari mesin pompa ini cukup terbatas. Dan ia juga meminta masyarakat Toraja Utara agar bersabar jika dalam musim hujan ini sepanjang Maret hingga April akan ada gangguan secara teknis di pengelolaan air yang dikelola oleh PDAM Toraja Utara. Bahkan kepada Tribun Toraja, ia juga berpesan agar warga tidak membuang sampah, baik itu bangkai hewan dan sampah organik atau anorganik, ke sungai. Untuk memprosesnya cukup lama, makanya ia meminta agar masyarakat dapat bekerja sama dengan PDAM Toraja Utara untuk membantu mengatasi hal tersebut. Dan untuk informasi tambahan, di Kabupaten Toraja Utara total pelanggan PDAM itu sebanyak 15.300 pelanggan, dengan pelanggan aktif
sebanyak 12.500 pelanggan. Seperti itu Doni, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Saudara Freddy. Selanjutnya kita akan mendengarkan wawancara bersama Direktur PDAM Toraja Utara, Moses P. Limbongan. Air baku kalau di musim hujan itu kan keruh pekat, ya keruh bersama lumpur. Nah, kalau diolah melalui instalasi pengolahan air harus diperlambat atau diulang 2 kali. Nah, hasilnya tidak cukup untuk semua pelanggan. Jadi tetap kami alirkan, hanya yang pakai pompa pelanggan di kerendahan pasti dapat, yang ketinggian tidak dapat. Terus menghadapi ini, tolong masyarakat memiliki penampungan air. Ya, disarankan harus punya penampungan air bersih supaya kalau ada gangguan layanan 1 atau 2 hari, nah Bapak Ibu masih bisa masak, masih bisa mencuci, ya, atau mandi. Jadi tolong punyalah penampungan. Jadi biasanya kebutuhan Bapak Ibu itu berapa tandon 1 hari. Nah kalau bisa kapasitas tandonnya 2 kali dari kebutuhan normal 1 hari. Supaya ketika itu terjadi, Bapak Ibu masih bisa beraktivitas menggunakan air. Jadi harap. Terus yang kedua adalah yang kami mohon kepada seluruh masyarakat, tolong tidak membuang sampah ke sungai atau diirigasi atau saluran air. Nah ini yang paling parah, sampah dan bangkai. Jadi kami mohon kepada masyarakat, karena air ini kita sendiri kembali ke kita sendiri yang mengkonsumsinya. Kami mau ambil air baku dari mana? Tentu dari sungai. Jadi kalau tercemar dengan limbah, tercemar dengan kotoran kimia, tercemar dengan bangkai. Nah ini bagaimana cara untuk membersihkannya, walaupun itu melalui penyaringan, tapi kandungan seperti bakteri, E. coli dan sebagainya itu tidak bisa dibunuh dengan disinfektan air, tidak bisa. Jadi harap kepada kita sekalian, seluruh masyarakat, untuk tidak membuang sampah, apalagi bangkai ke sungai dan saluran-saluran air. Air ini diolah kembali ke kita yang mengkonsumsinya kembali. Itu saja, terima kasih. Pak, kalau total pelanggan atau pengguna Toraja Utara itu sekitar berapa Pak ya? Pelanggan di PDAM Toraja Utara? Saat ini pelanggan terpasang sambungan air 15.300, namun yang aktif menggunakan air kami baru sekitar 12.500. Terima kasih atas waktunya Pak, dan selamat siang. Terima kasih. Baik, itu dia laporan tentang PDAM dan krisis air bersih di Toraja Utara. Tetap di YouTube Tribun Toraja, kami masih akan kembali dengan live report selanjutnya.